Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes to all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wede Tung Tien. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Honorable Governor of East Java, Ibunda Khofifah Indar Parawansa, yang sudah sangat luar biasa memberikan sambutan, dan adik-adik mahasiswa itu begitu bersemangat mendengarkan apa yang tadi diarahkan oleh Ibu Gubernur, terutama yang terakhir tadi itu, supaya tidak salah alamat dalam cari jodoh. Respectable Director General of Islamic Education, Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, Director of Islamic Higher Education, Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi, Respectable Rector of Islamic Universities, State Institute of Islamic Studies and all Islamic Higher Education institutes under Ministry of Religious Affairs, Respectable Head of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs, dear chairs, invited panels, participant IGs, Steering Committee and Operating Committee of IGs, ladies and gentlemen, our gratitude goes to Allah Subhanahu wa Ta'ala, so we can attend the opening of a prestigious event among intellectual at the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, which is named the Annual International Conference in Islamic Studies, or IGIS 22nd. Salawat and salam from the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet who has brought us to a world that is spread because of his love for science. Dear professors, lecturers, researchers, ladies and gentlemen, on behalf of Minister of Religious Affairs, I would like to express my sincere gratitude and welcome you to the 22nd Annual International Conference on Islamic Studies. Moreover, I honorably welcome to our keynote and invited speakers on IGIS 2023. On this very prestigious opportunity, allow me to deliver my speech in Bahasa, just like Mr. Ali Ramdhani, to make sure, but a different reason, I think, this because to make sure that the point I intend to deliver will be clear and well understood. Ibu Gubernur, para rektor dan para pembicara, serta Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, kegiatan IGIS ke-22 tahun 2023 ini mengangkat tema yang luar biasa, Recontextualizing FIQ for Equal Humanity and Sustainable Peace. Ini tema yang sangat penting karena relevan dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Menurut Prof. Inung, ada 3 hal dalam tema ini. Yang pertama ini rekontekstualisasi fikih, kemudian kesetaraan kemanusiaan, dan perdamaian yang berkelanjutan. Meskipun di antara kita belum terlihat setara, ada yang pakai seragam, ada yang tidak. Saudara-saudara sekalian, saya akan memulai sambutan ini dengan mengingatkan bahwa tatanan sosial itu terus berubah dan berkembang. Change is the only constant.
Satu-satunya yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan. Apa yang sesuai dan relevan pada satu waktu atau tempat yang lain mungkin tidak relevan lagi pada waktu dan tempat yang kita alami sekarang ini. Memaksakan cara hidup yang statis tanpa mempertimbangkan terjadinya perubahan-perubahan, itu sama saja dengan menentang sifat perubahan itu sendiri, yang juga berarti menentang sunatullah. Prinsip yang sama juga berlaku untuk pemahaman keagamaan, terutama yang terkait dengan kehidupan sosial atau muamalah yang bersifat ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu penafsiran dengan menggunakan akal manusia. Rumusan norma agama atau fiqh akan selalu dan seharusnya mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini menegaskan bahwa karakteristik fikih itu merupakan produk ijtihadiyah, keilmuan, harus bersifat fleksibel dan dinamis atau tatawuriyah, mengikuti dinamika perkembangan zaman, dan dengan demikian fikih akan mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang kekinian yang muncul, al-masail al-jadidah wal mustajadah. Tantangannya ini sekarang adalah hanya soal keberanian untuk membongkarnya. Berani atau tidak kita membongkar fikih yang sudah mapan selama ini. Kita harus mengakui Bapak Ibu sekalian bahwa fleksibilitas fikih ini bertentangan dengan pendapat sebagian orang yang menganggap bahwa fikih itu ada seperangkat norma yang kaku dan sakral sehingga tidak mungkin lagi dirubah. Bagi mereka ini fikih dipahami sebagai kompilasi standar hukum Islam dan dianggap sebagai teks syariah yang suci, an-nusus as-syar'iyah, sebagaimana Al-Quran dan hadis. Ini tentu saja sebuah anggapan atau pemahaman agama yang tidak tepat, setidaknya di masa sekarang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap pembahasan rekontekstualisasi fikih ini di forum yang luar biasa ini, IJIS, dilakukan secara bertahap, isu per isu. Jadi tidak usah bicara terlalu besar, tapi isu per isu, supaya lebih detail. Isu yang selama ini menjadi problem serius dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Terutama adalah isu yang terkait dengan hubungan antara muslim dan non-muslim, kafir dan non-kafir. Sambil terus menggali potensi-potensi kebekuan fikih vis-a-vis realitas sosial untuk dibahas pada forum-forum IJIS selanjutnya. Saya berharap pada penyelenggaraan IJIS ke depan, isu atau topik yang diangkat jangan sampai discontinue dengan isu yang akan kita bahas mulai hari ini. Ibu Gubernur yang kita cintai, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mencontohkan beberapa hal. Sesaat ketika rezim Orde Baru runtuh pada tahun 1998, kita dihadapkan pada berbagai konflik berdarah yang semuanya dibalut dan dieskalasi melalui narasi agama. Konflik kekerasan meledak di Ambon, di Sulawesi, di Poso, di Maluku, dan banyak tempat lainnya. Persis ketika kita memasuki era keterbukaan pasca reformasi. Bahkan di tahun 2002, Indonesia memasuki sejarah baru dalam kehidupan keagamaannya ketika satu kelompok muslim meledakkan bom yang sangat dahsyat di Bali yang diyakini sebagai ajaran jihad di dalam Islam. Jika kita menganggap ini semua hanya sepenggal tragedi yang terjadi pada 2 dasawarsa yang lalu, mari kembali kita ingat, pada tahun 2018 di kota Surabaya ini, peledakan bom di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, Jemaat Sawahan,
Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, dan markas Polrestabes Surabaya. Deretan-deretan tragedi ini semakin menyedihkan karena pelakunya adalah ada pasangan suami istri yang mengajak anak-anaknya masih balita. Catatan-catatan ini, saudara-saudara sekalian, belum memasukkan kasus-kasus intoleransi, hate speech, diskriminasi, bahkan persekusi dengan motivasi agama. Kalau kemudian kita ingat kembali pada beberapa event politik yang lalu, muncul pandangan yang mensegregasi Muslim dan non-Muslim. Bahkan muncul pandangan bahwa umat Islam harus memiliki sikap permusuhan terhadap non-Muslim, serta bahwa orang-orang kafir, menurut orang Islam, orang-orang kafir harus tunduk dalam diskriminasi, tidak boleh menjadi pemimpin, tidak boleh menjadi gubernur, tidak boleh menjadi presiden. Ini diskriminatif. Ini masalah menurut saya yang sudah mapan di dalam Turath al-Fiqh. Kita sekali lagi ditantang, berani atau tidak untuk membongkarnya. Dengan atau tanpa sadar, Bapak Ibu sekalian, pandangan seperti ini kemudian melahirkan upaya sekelompok orang untuk kembali menegakkan kekhalifahan Islam. Sebuah imperium yang sebenarnya sudah terbukti gagal, terakhir itu ditandai dengan runtuhnya kekhalifahan Ottoman di tahun 1924. Kita memiliki kewajiban untuk mencegahnya. Jika hal ini tidak kita cegah, kita terpaksa harus membayangkan kerusakan yang sangat dahsyat yang akan terjadi di muka bumi ini. Masing-masing akan berpegang pada keyakinannya dan memusuhi mereka yang berbeda keyakinan dengannya tanpa kecuali. Dan tidak ada yang bisa menjamin tindakan seperti ini tidak memicu aksi balas dendam di tempat lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, problem seperti ini sebenarnya bukan hanya dominasi Islam belaka. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu saya berharap ada tokoh-tokoh di luar Muslim yang juga diundang di forum yang sangat prestisius ini, ICIS ini. Jadi jangan hanya tokoh-tokoh Muslim saja, bukan hanya pemikir-pemikir Muslim saja, tetapi agama lain juga diundang, tokoh-tokoh pemikir agama lain juga diundang. Karena di semua agama sebenarnya menyimpan problem yang sama. Oleh karena itu, rekontekstualisasi hukum agama atau yang tadi di dalam Islam kita kenal dengan sebutan fikih, ini mutlak diperlukan di agama-agama yang lain juga. Masing-masing ahli agama semestinya duduk kembali untuk mendalami ajarannya masing-masing. Dan jika menemukan unsur-unsur yang dapat membahayakan koeksistensi atau hidup berdampingan dan perdamaian di tengah masyarakat, harus berani mempertimbangkan tafsir yang lebih baru yang memungkinkan kita semuanya hidup berdampingan secara damai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Islam memang tidak mudah untuk melakukan rekontekstualisasi fikih ini. Saya dan kita semua menyadari, dan oleh karena itu kita harus mengumpulkan keberanian secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, karena setiap pandangan keagamaan yang otoritatif itu pasti merupakan proses dari hasil ijtihad yang juga otoritatif. Wacana Islam klasik yang menetapkan syarat-syarat atau kriteria yang sangat berat untuk bisa dipenuhi seseorang disebut sebagai fuqaha atau mujtahid, dianggap cukup kredibel, itu kira-kira sudah sangat tidak mungkin kita dapati sekarang. Sedemikian beratnya syarat-syarat ini Bapak Ibu sekalian, sehingga sekali lagi tidak mungkin orang per orang kita bisa temukan untuk mampu melakukan rekontekstualisasi fikih pada zaman ini. Oleh sebab itu, sejak beberapa abad yang lalu, sebagian besar ulama
menyatakan bahwa ijtihad ini sudah tertutup karena saking tidak adanya syarat yang bisa dipenuhi. Namun ini untungnya dalam musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama di Lampung pada tahun 1992 telah dinyatakan bahwa perubahan-perubahan konteks realitas yang telah terjadi menuntut adanya ijtihad baru. Ini hasil Munas Nahdlatul Ulama. Maka ditetapkan bahwa apabila tidak ditemukan individu yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid, para ulama menanggung beban kewajiban untuk melakukan ijtihad secara kolektif atau yang kita kenal dengan al-istinbat al-jama'i. Saya kira forum AICIS ini sudah memenuhi syarat untuk kita bersama-sama melakukan al-istinbat al-jama'i. Ibu Gubernur yang tercinta, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya bagi kita yang hidup di Indonesia, negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, rekontekstualisasi hukum Islam ini sudah dilakukan. Sekali lagi, sudah dilakukan, belum pernah dilakukan. Para ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah memberikan legitimasi keagamaan terhadap keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah negara nasional yang teokrasi, bukan negara Islam, tapi negara pluralistik yang demokratik, serta menempatkan seluruh warganya dalam kedudukan dan martabat yang sepenuhnya setara, baik dalam hak maupun kewajiban, tanpa memperdulikan latar belakang suku, agama, dan golongan. Para ulama pada waktu itu memberikan legitimasi lengkap dengan segala argumentasi keagamaan yang kokoh. Pemikiran para ulama Indonesia yang tertuang dalam argumentasi teologis untuk melegitimasi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan hasil ijtihad baru yang tidak akan bisa kita temukan dalam wacana Islam klasik. Dan lebih daripada itu, hasil ijtihad para ulama Indonesia berhasil memperoleh dukungan yang kokoh dari umat Islam Indonesia serta membentuk cara pandang dan mentalitas keagamaan mereka. Hal semacam ini tidak ditemui, sekali lagi tidak ditemui di belahan dunia Islam yang lain. Kita perlu mengkampanyekan cara pandang para ulama Indonesia ini ke seluruh dunia dengan memperluas konteksnya dari keindonesiaan menjadi kemanusiaan. Dan forum AICIS yang mengundang para intelektual dari berbagai belahan dunia adalah forum yang tepat untuk melakukan ini. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, jika kita melihat hari ini bagaimana dunia berada di ambang kekacauan, baik itu karena perang, karena resesi global, karena kelangkaan energi dan pangan, serta pertentangan agama dan keyakinan yang masih saja terjadi. Sebagai manusia yang dikaruniai akal, kita tentu tidak boleh hanya diam. Kita harus memilih bagian mana yang bisa kita perbantukan untuk membangun peradaban umat manusia. Kita yang di Kementerian Agama ini sebagai bagian dari institusi pemerintah yang membawa misi keagamaan, sebenarnya kita bisa dengan mudah mengambil porsi ini, yaitu porsi yang terkait dengan isu-isu keagamaan tentu saja. Apalagi sesungguhnya kita semua yang berada di ruangan ini memahami betul paradoks agama, sehingga kita memiliki tanggung jawab yang lebih untuk membantu membendung gelombang kebencian komunal dan kekerasan yang mengancam dan menelan kemanusiaan, baik secara sembunyi-sembunyi atau terbuka dengan menggunakan dalil-dalil agama sebagai pijakan dasar.
Bapak Ibu sekalian, untuk kembali mengambil contoh dan membuka mata pikiran dan kesadaran kita, saya ingin memberikan cerita terkait dengan sejarah Islam sebagaimana sejarah agama Kristen, memberikan bukti bahwa pertentangan antar agama itu fakta adanya. Perang salib untuk menyebut salah satunya. Peristiwa di Myanmar dan perilaku Jepang pada Perang Dunia Kedua menggambarkan bagaimana Buddhisme dan Sintoisme telah dipekerjakan untuk tujuan yang sama, seperti halnya Hindu yang dijadikan Naturam Vinayak Godse untuk menembak mati Mohandas Gandhi dari jarak dekat. Dan kasus yang terakhir, politisi Muslim yang ditembak dari jarak dekat pula oleh militan Islam, oleh militan Hindu, mohon maaf. Ini menunjukkan bahwa konflik yang telah terjadi atas nama agama itu akan terus ada lagi dan lagi. Penyebab akar dari masalah ini adalah sifat manusia itu sendiri sebenarnya, bukan ajaran agama. Karena kita tahu tidak ada agama, satupun agama yang mengajarkan mempertentangkan satu dengan yang lain meskipun berbeda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apabila isu-isu agama ini bersentuhan dengan momentum politik, ini juga akan menginspirasi diskriminasi yang bisa sangat mudah dilakukan terhadap mereka yang memeluk agama dan keyakinan yang berbeda. Contoh di awal tadi saya sudah sampaikan, Indonesia memiliki catatan gelap atas diskriminasi karena perbedaan keyakinan agama ini. Pilihan gubernur DKI beberapa waktu yang lalu dan pilihan presiden 2 periode terakhir ini menjadi bukti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhirnya saya ingin mengingatkan kepada kita semua dalam kesempatan yang luar biasa ini. Mari kita bersama-sama melihat agama sebagai sumber ajaran mulia yang memerintahkan kita untuk mengembangkan kebajikan atau akhlakul karimah, untuk melayani sebagai berkah semua ciptaan atau rahmatan lil alamin. Ini adalah aspek spiritual dari agama yang menyebut kita untuk menjadi manusia yang sebenar-benarnya dan memanusiakan, bukan memusuhi yang lain. Dan jika Tuhan berkehendak, Dia pasti bisa membuatmu semua menjadi komunitas tunggal atau ummah wahidah. Tetapi Dia menghendaki sebaliknya untuk menguji kalian dengan karunia yang telah diberikan kepada kalian. Lalu satu sama lain berlombalah dalam melakukan perbaikan. Kepada Tuhan semua harus kembali, dan kemudian Dia akan membuatmu benar-benar memahami semua yang selama ini kalian perselisihkan. Quran surat 5 ayat 48. Ayat ini yang diungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW selama tahun terakhirnya di Madinah menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk kelompok manusia manapun memaksakan agama tunggal menjadi pemeluk satu agama saja. Setiap manusia adalah anak Adam dan secara bersama-sama merupakan sebuah komunitas tunggal yang bersatu sebagai wakil Allah di bumi atau khalifah fil ard. Khalifah dalam konteks ini jangan digunakan untuk menunjuk konteks politik atau kekuasaan, tapi khalifah ini adalah menunjukkan pada konteks spiritual. ISIS, Bapak Ibu sekalian, sudah berjalan 22 tahun. Sebuah etape yang sangat panjang, 22 tahun. Jika saya tidak salah, sekali lagi jika tidak saya salah, ISIS ini memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan tadi, dialamatkan sama seperti yang saya sampaikan. Bagaimana agama bisa menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Ibu Gubernur yang kami cintai, saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Akhirnya kepada para seluruh peserta ICIS, selamat berpadu pikir untuk memberikan sumbangan terbaik bagi peradaban manusia. Mumpung masih Syawal, dalam kesempatan yang baik ini juga izinkan saya atas nama pribadi maupun sebagai Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang kami perbuat, baik disengaja ataupun tidak. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. May Allah bless us with good health to make this event a successful and enjoyable one. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.